Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Selamat sore, apa kabar? Senang banget setiap harinya kita ketemu di podcast Asli Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Kurang lebih 30 menit kita akan ngobrol dengan bahasan yang macam-macam. Setiap harinya kita coba bawa ke ruangnya podcast ini. Nah, kalau lagi lihat sekarang kita nggak di studio, tapi lagi di outdoor karena memang temanya spesial, bintang tamunya juga spesial, dan seperti biasa kalau setiap harinya bahasan kita nggak jauh-jauh soal politik, ekonomi, sosial, budaya, hobi, musik juga semuanya pernah kita bahas di sini. Dan hari ini kita bahas sesuatu yang sangat relate sama kehidupan kita berbangsa dan bernegara selama kurang lebih 3 tahun terakhir ya. Bicara COVID nanti kita bahas, dan juga hal-hal yang kaitannya dengan perjuangan para saudara-saudara kita, teman-teman kita nakes di RSDC. Tapi sebelumnya ya, di podcast ini seperti biasa teman-teman bisa akses, kita punya banyak platform, kurang lebih ada 10, ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya @Partai Perindo, juga ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga YouTube tadi aku udah sebutin, dan juga website dari Partai Perindo. Jadi kurang lebih ada 10 platform buat teman-teman nonton. Nah, seperti yang gue sebutin di awal tadi, temanya terkait COVID. Kita tahu bahwa kurang lebih 3 tahun ya kita berjuang, dan sampai sekarang pun kita juga masih berjuang sebenarnya. Tapi yang lagi-lagi bahwa semoga ini jadi pelajaran buat kita, knowledge-nya makin kaya. Jadi walaupun kita menghadapi yang namanya pandemi, tetap harus optimis dan harus juga tadi nggak perlu putus asa. Nah, tema hari ini terkait kisah perjuangan mantan relawan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Untuk ngobrol ini, Juno udah kedatangan langsung tenaga medis RSDC ya. Yang pertama di sebelah paling kanan ada, ini saya contek dulu, lihat ya, namanya panjang ya. Teman-teman ini dari Sumatera ya. Yang paling kanan ada Mas Bayu Prima Voita La Rosa ya. Ini adalah nakesnya ya di sana ya, perawat tempatnya Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu udah hadir. Aduh, janjiannya putih-putih ya. Yeah. Dan di sebelahnya ada Dokter Maria Melinda Boruka. Apa kabar dokter? Baik. Oke, Dokter Maria dan Mas Bayu. Yeah. It's good to see you both. Terima kasih. Kita juga senang sudah diundang di acara ini. Ini outdoor fresh gitu ya. Yeah. Kurang lebih kalau kita lihat kan RSDC juga banyak outdoornya kan. Banyak. Memang harus outdoor juga Yeah. kan. Karena kegiatan kita di outdoor. Betul. Oke. Anyways, Mas Bayu dan Dokter Maria, bahwa tadi kita udah cerita sebelumnya, sebelum kita mulai, RSDC udah tutup ya per Maret kemarin ya. Per 31 Maret. 31 Maret, dan berarti di sana aktivitas sudah tidak ada. Tidak ada. Mas Bayu dan dokter berarti sudah berapa tahun di RSDC sempat mengabdi? Kalau saya sendiri sih udah 2 tahun mengabdi. 2 tahun. Iya, Mas. Mas Bayu? Kalau saya hampir mendekati 3 tahun karena Berarti dari awal? dari bulan 5 Wah. 2020. Oke, jadi ya dari RSDC terbentuk semuanya udah gabung ya. Iya. Nah dok, kita bicara mengenai sebelum ke RSDC. Kan kita waktu tahu kondisi waktu itu kan memang knowledge-nya belum banyak ya. Iya. Kita semua panik, parno gitu kan, dan nggak tahu harus ngapain. Tapi teman-teman nakes sendiri ketika dihubungi ya, kalau dokter sendiri waktu itu gimana prosesnya akhirnya bisa ke RSDC dan mengabdi di situ? Kalau saya sendiri sih pada saat itu memang untuk rekrutmen dokter itu sendiri kan dia sistemnya rekrutmen Ada ya, Mas ya. rekrutmen sendiri, Iya, Dok, ya? jadi memang Oke. ada yang dokter dari tim dari RSDC yang merekrut dokter-dokter di luar dari RSDC. Jadi pada saat itu memang ini pengalaman seru juga ya. Teman saya ngajakin. Jadi kebetulan ada teman saya yang lebih dulu udah di dalam gitu kan. Oke. Jadi dia menawarkan kepada saya, mau nggak gabung untuk menjadi dokter di Wisma Atlet gitu kan. Ya awal mulai itu saya pasti takut ya, karena kan tahu sendiri pertama sekali ada COVID ke Indonesia sendiri, gimana kita kalang kabut ya. Benar. Pada takut semua, sampai kita keluar rumah aja enggan gitu karena takut. Nah pada saat itu ketika diajak, saya memberanikan diri dan bertekad, saya mau nih gitu kan. Cuma ketika saya izin ke orang tua, awalnya berat orang tua. Pasti ada Iya bener, kekhawatiran ya. karena kan seperti kita tuh masuk ke lubangnya tuh. Benar. Gitu kan. Benar. Jadi mungkin orang tua sendiri pasti kayak, kok anak saya tuh berani banget ya bisa masuk ke lubangnya sendiri gitu, apakah nggak takut gitu. Cuma di situ saya meyakinkan orang tua saya bahwa saya bisa kok gitu. Toh juga banyak teman-teman yang lain tuh bisa survive kok, karena kan di situ kita difasilitasi dengan APD juga gitu. Jadi
ketika proses rekrutmen itu saya ingat banget itu langsung rekrutmen malam hari, langsung wawancara, langsung via Zoom, dan langsung diumumkan lulus atau tidak. Nah, ketika diumumkan lulus atau tidak dan bila lulus besoknya langsung berangkat Ke Jakarta. ke Jakarta. Oh, itu dokter dari Medan. Saya langsung dari Medan. Waduh, Iya. berarti memang prosesnya instan. Instan, Dan benar. juga tadi perjalanan jauh ya dari Medan Jauh. ke Jakarta untuk Heeh, cuman untuk benar. tadi RSDP. Iya, benar. Makasih. Keren banget. Tapi itu pengalaman mungkin waktu itu kalau kita kepikiran Bayu ya mungkin agak nekat ya. Iya, nekat. Tapi setelah kita lihat sekarang ternyata pelajarannya luar biasa, pengalamannya luar biasa dan nilai pengabdiannya wow ya itu Sangat. yang nggak ternilai Iya, ya. benar. Ya. Nilai Nah, kemanusiaannya betul. ya, Mas ya. Kalau Bayu sendiri, Bayu dulu gimana? Ketika akhirnya kan dari awal dari bulan 5 Mei waktu itu rekrutmen atau seperti apa prosesnya? Oke, kalau saya dari bulan 5 itu perjuangannya sangat panjang ya. Kenapa saya bilang panjang? Karena pada saat itu saya berangkat ke sini itu tiba-tiba Bapak Presiden kita melakukan lockdown besar-besaran. Nah, saya daftar melalui dari Kementerian Kesehatan. Kita udah wajib sebenarnya berangkat ke Jakarta, tapi karena terhambat oleh akomodasi ya, transportasi menuju Jakartanya. Jadi pada saat itu Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara menjemput saya dan teman-teman yang lainnya, ada sekitar 50 orang kurang lebih, dijemput di Bandara Polonia Medan. Nah, pada saat itu kita dijemput, tapi kita dijemputnya tidak dari Medan langsung ke Jakarta, tidak. Tapi kita menjemput relawan lagi yang ada Palembang, Padang. Jadi yang biasanya kita dari Medan ke Jakarta itu hanya 2 jam, kurang lebih 2 jam ya, bisa kita kemarin itu hampir 6 jam. Karena kita sambil juga pesawat dari TNI Angkatan Udara itu mendistribusikan APD-APD ke daerah-daerah seperti itu. Jadi memang teman-teman direkrut dengan tadi proses yang sebenarnya nggak gampang juga Iya. ya, Iya. karena harus dari daerah, proses lockdown juga dulu kan Iya. luar biasa, kita nggak bisa kemana-mana kan, Iya, Menteri benar. pun akhirnya tadi pakai TNI dijemput TNI seperti itu, dijemput. luar biasa. Tapi saya yakin kalau sekarang lihat ke belakang, wah pasti aku yakin kalian nggak akan nyesel dengan langkah yang kalian ambil kan. Bangga sih, Bangga ada sekali. kebanggaan Bangga. tersendiri sih. ada rasa wah gitu ya Iya. kalau kita lihat ke belakang gitu kan. Nah, kalau bicara mengenai perjuangan pengorbanan, suka dukanya pasti banyak dong ya. Banyak. Temen yang gugur juga ya, nakes, perawat, dokter. Kalau mungkin dari Bayu, baik, sukanya dulu deh. Oke. Apa sukanya? Kalau sukanya, kalau dibilang suka ya ada banyak ya. Sukanya salah satunya itu kita di situ bisa bertemu dari teman-teman dari, kan relawannya bukan hanya dari Jakarta. Betul. Tapi dari Sabang sampai Merauke. Aha. Jadi kita di situ dijadikan satu dengan satu komando. Jadi kita udah kayak seperti saudara. Ya, Dimana kan pada saat itu kan kita sebenarnya butuh saudara juga sebenarnya. Maksudnya kita jauh dari saudara. Tapi karena ada saudara kita yang dari daerah-daerah itu menjadi saudara, jadi kita menjadi semangat dalam menjalankan tugas. oke. Itu adalah suka yang pertama. Aha. Nah, kalau suka yang lainnya itu masih banyak. Tapi yang lebih spesifiknya itu tadi, itulah sukanya. Ya. Tapi kalau yang dukanya itu salah satunya ketika teman-teman kita yang sudah bertugas bareng, tiba-tiba terpapar COVID dan sudah mendahului kita. Oke. Ada salah satu adik angkat saya, namanya Tiur. Itu kalau saya cerita pasti saya sedih, Ya. karena itu adik angkat saya. Oke. Karena dulu saya juga di sana menjadi trainer juga untuk ICU. Jadi si Tiurman ini dia sangat semangat untuk masuk ke ruang ICU. Jadi dia minta terus rekomendasi dari saya untuk bisa masuk ruang ICU. Jadi itu luka yang paling dalam yang tidak saya bisa lupakan. Nah, kalau suka dukanya tadi itu mungkin maaf ya, boleh berhenti nggak? Itu nggak apa-apa, Bay. Nggak apa-apa. Saya lagi Sedih emosional. ya. Tapi aku yakin, Bay, bahwa iya, it's okay. Emosional. Karena kita semuanya mengalami banyak hal ya. Iya. 3 tahun terakhir, Bayu, Maria, saya, semuanya yang nonton, well, nggak gampang ya. Tapi lagi-lagi, Bay, apapun yang Bayu lakukan tadi, Tiur lakukan, adik angkatnya Bayu, kalau mereka tahu kita sekarang sudah survive, pasti mereka bahagia dan bangga sekali. Pasti Tiur happy dengan semua yang ilmu yang Bayu berikan.
Jangan nangis. Nanti aku nangis, nanti Maria nangis. Nah, kalau Maria, Amin sukanya apa? Dukanya apa? Kalau sukanya sih ya nggak jauh yang dari bayi ya Mas ya. Dan tambahannya itu ya pasti kita sukanya ketika melihat pasien yang kita rawat itu bisa sembuh dan kembali pulang bersama keluarganya. Itu sih. Kita selain kita senang, pasti kita bangga juga karena kalau kita melihat pasien yang diisolasi di sana tentu stresnya itu luar biasa kan. Tapi ketika mereka bisa pulang membawa ibaratnya semangat juga untuk keluarga mereka di rumah gitu. Jadi kita pun kadang kita tuh bangganya itu apa ketika mereka pulang mereka bilang terima kasih dok, terima kasih kakak perawat semuanya yang sudah merawat saya katanya, karena ternyata setelah dijalani di Wisma Atlet ini tidak semenyeramkan itu ternyata katanya gitu. Betul, karena jujur ya teman-teman aku pun jurnalis banyak sekali yang dirawat karena mereka kan kerja liputan harus mobile, dan aku sempat ngobrol di RSDC. Iya, alhamdulillah aku nggak pernah. Alhamdulillah ya, jadi memang tidak semenyeramkan dan semua aktivitasnya juga fun ya Bay sebenarnya di dalamnya. Iya, karena pada saat itu semenjak saya jadi relawan itu saya kenal yang namanya Pak Kobra, namanya Pak Kobra. Tapi nama aslinya itu adalah Pak Arifin, Dr. Arifin. Tadi aku udah ketemu. Nah, itu sebenarnya udah seperti orang tua kita di sana. Karena dia sebagai koordinator lapangan, jadi dia yang lebih mengenal kita. Betul. Jadi beliau itu sangat, kalau dibilang sayang banget sama kita. Sampai sekarang Wisma Atlet ini sudah ditutup. Tapi beliau itu tetap menjalin komunikasi kepada kita sebagai alumni yang pernah bertugas di situ. Pak Kobra ini pada saat waktu itu di mana-mana dia selalu mencari donatur untuk kita sebagai tenaga kesehatan. Karena pada saat itu RSDC Wisma Atlet itu kalau dibilang keadaannya kosong ya. Hanya fasilitas tempat tidur doang. Tapi beliau mencari donatur kemana-mana untuk kami, untuk membahagiakan kami sebagai tenaga medis, karena otomatis pada saat juga kami bertugas itu di dalam RSDC itu secara fisikis kami agak ini ya, karena nggak bisa keluar gitu. Ini yang aku mau ngomong nih, bahwa sebenarnya teman-teman yang tugas di situ mentalnya tuh wow ya, benar-benar diuji. Dan kita kalau perawat atau dokternya down, gimana pasiennya ya? Makanya kalian otomatis di sana saya yakin mentally memang harus stabil, harus ya walaupun lagi capek harus tetap optimis. Itu bener nggak sih dok? Bener. Itu yang paling dijaga ya dok ya? Karena ya secara pribadi saya menjalani ya, kita itu kan per shift itu kalau dokter sendiri itu per 8 jam, yang benar-benar itu kita pakai APD, nggak boleh minum, bahkan untuk buang air kecil pun kan nggak boleh dulu, awal-awal ya. Jadi pada saat kita memang bertugas itu, kita pulang-pulang itu ya namanya orang kecapean ya, tentu pasti paling enggak tuh setelah kita bersih-bersih, yang kita tahu tuh hanya tidur kan gitu. Jadi untuk aktivitas yang bisa buat kita semangat itu kita ciptain sendiri Mas gitu. Jadi disitulah sosok Pak Kobra ini menciptakan kayak terkadang dia itu mengajak kita semua senam bareng, nyanyi bareng. Aktivitas, iya benar. Aktivitas outdoor gitu. Karena kan kita dulu terisolasi juga, nggak boleh keluar dari area wisma gitu. Karena memang benar ya Pak, kalau teman-teman down ya siapa lagi yang harus lift up orang-orang di sekitar ya, gitu ya Pak ya. Nah, 2021 Mei ya, itu yang Delta ya. Delta. Itu kan yang luar biasa, yang lonjakan lagi-lagi. Kalau bicara di bulan yang lonjakan itu Pak, bulan yang ya semua orang sibuk ya, terutama nakes. Bayu dulu gimana tuh Pak? Ada pengalaman nggak di 2021 itu yang Delta? Kalau pengalaman Delta ada. Pengalamannya itu ketika pasien-pasien Delta itu naik drastis. Drastis dan IGD itu sampai penuh Mas. Kebutuhan tempat tidur pun tidak tercukupi. Saya dinasnya di ICU, unit khusus. Nah pada saat itu di ICU itu kalau butuh alat ventilator, orang harus menunggu dulu, harus ada yang exit dulu, baru bisa menggunakan, atau keduluan exit sebelum menggunakan alat ventilator tersebut. Nah pada saat itu juga banyak tenaga kesehatan kita yang terpapar COVID. Jadi di lapangan kita sangat kekurangan tenaga kesehatan.
Tetapi pada saat itu saya sendiri dan ada beberapa teman juga dokter dan perawat berinisiatif kita bertugas 2 kali dalam 1 hari. Karena kekurangan tenaga kesehatan. Tapi itu bukan karena paksaan pimpinan atau paksaan atau intervensi dari hal manapun. Tapi ini memang kita benar-benar turun. Sukarela ya. Sukarela, kita turun karena bayangin saya lihat teman saya perempuan ngangkat oksigen yang 100 kilo. Sendirian Mas. Sendirian. Jadi mau nggak mau kita ada beberapa, kita turun. Jadi kita dinas pagi, pulang jam 2 baru masuk lagi malam sampai pagi. Seperti itu selama Delta. Good job, Bayu. Nggak ada yang semuanya pengalaman indah, semuanya Iya. luar biasa. Iya. Karena nilai ibadahnya, nilai pahalanya tuh itu yang kita nggak bisa Beli ya iya, Mas ya. itu malah saya ngeliat kalian adalah orang-orang yang beruntung, terpilih tadi diberi kesempatan sama Tuhan ya, oleh Allah untuk bantu orang. And it's beautiful, luar biasa ya. Kalau dari dokter sendiri, kalau waktu Delta yang meroket gitu, dokter ada pengalaman? Kalau tadi kan Bayu kan teman-temannya sibuk 2 kali segala macam. Kalau dokter apa? Kalau kita sih dari dokter ya, karena pada saat Delta itu kan banyak yang terpapar ya Mas ya. Betul. Dan di situ memang untuk tenaga dokter sendiri sangat kurang dan nggak banyak orang yang mau masuk Mas. Jadi sempat pada saat Delta itu kan lonjakan sangat tinggi. Kalau pengalaman saya itu pernah sampai menjaga pasien itu, kita kan per lantai itu ya Mas ya, hampir 3 lantai 1 orang. Jadi bayangin ya, kalau bisa dibilang itu ada 200-an orang untuk 1 dokter. Satu Iya. orang. Jadi itu benar-benar kerja keras sih Crowded buat saya. Tapi satu nih, kalau pertanyaannya gini Bayu, kalau kita balik lagi ke 2-3 tahun yang lalu ya, awal-awal ya, apa sih Bayu yang menguatkan Bayu ketika di sana? Keluarga kah atau apa yang ada di pikiran Bayu yang membuat Bayu akhirnya sampai selesai? Oke, yang menguatkan saya itu adalah karena saya berangkat ke sana itu adalah panggilan hati. Karena kita tahu ya, tadi Mas sudah ngomong tadi pas awal, pas COVID ke Indonesia itu belum ada riset. Banyak orang takut menghadapi COVID-19. Nah, pada saat itu ya memang hati ini tergerak, terpanggil. Karena saya juga sebagai tenaga medis, masa saya seorang tenaga medis tidak terjun langsung dalam penanganan COVID-19. Makanya itulah yang membuat hati saya tergerak untuk melakukan perawatan atau menjadi relawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 hingga sampai sekarang. Kalau dokter sendiri apa sih dok? Ya, kalau lagi down atau apa, aduh, saya nggak boleh down nih. Apa yang menguatkan? Ya selain kita pribadi kan punya kepercayaan juga ya Mas ya, tentunya berdoa dulu kan, ada kepercayaan. Selain itu pasti orang tua dan keluarga sih, karena kayak kedua orang tua itu hampir setiap hari menelpon nanya keadaan gitu. Selain juga kita pasti was-was juga, orang tua di rumah tuh gimana, sedangkan kita merawat COVID sendiri gitu kan. Ya jadi orang tua, keluarga itu sebagai penguat sih. Selain itu juga sebenarnya sesama kita di RSDC itu kan udah seperti keluarga ya Mas ya. Jadi ketika kita down ya sesama kita yang saling menguatkan di situ gitu. Nah, sekarang kan RSDC udah tutup di baik. Iya. Dok, ketika ya tadi saya sih seneng dalam artian bahwa ya COVID landai gitu ya. Kita udah mulai hidup normal ya, pelan-pelan. Tapi di satu sisi pasti buat teman-teman juga itu kan tempat yang sangat memorable ya. Iya. Bersejarah gitu. Iya. Kalau Bayu ketika perasaannya ketika Wisma Atlet RSDC ditutup, sedih, senang atau Kalau perasaan campur-campur? sedih ya sedih, Nah. lebih kebanyakan sedih sih. Lebih banyak sedih. Sama tadi yang kami katakan dari awal, di sana kita udah seperti keluarga. Oke. Saya sama Dokter Bayu udah teman. Jadi kita pada saat acara penutupan itu pun ya sedih, semuanya situasinya jadi mellow semua. Iya, Jadi iya. karena Udah kayak keluarga. udah Iya, keluarga, benar. karena udah hampir 3 tahun bertugas di situ, merasakan asam manis pahit, berjuang bersama, terus tiba-tiba kita berpisah. Seperti itu yang membuat sedih sih sebenarnya. Seperti itu sih. Kalau dokter, Kalau saya sih acara penutupan itu menjadi suatu apa ya, kebanggaan juga buat saya sebagai nakes yang turun langsung ya Mas ya, karena
dengan adanya penutupan itu justru kita sebagai orang yang mengabdi ternyata berhasil nih, ya kan, memerangi COVID-19 itu. Berarti kan ya kita nggak kalah dengan si COVID gitu. Selain ya memang ada momen haru ya, tapi di samping momen haru itu tentu ada keberhasilan kita yang menjadi semangat juga buat kita berjuang lagi. Mungkin di depan nanti kan kita nggak tahu gimana keadaannya. Tapi ya dengan adanya pengalaman yang seru dan ya membuat deg-degan sih ya. Jadi menjadi penguat lagi buat kita para nakes juga, para dokter, para perawat semua untuk ya kita lebih mempunyai jiwa kemanusiaan, salah satunya buat saya gitu, untuk melayani. Bayu, kalau ini trivia aja question. Oke. Santai. Kalau Bayu bisa ngomong sama Bayu 3 tahun yang lalu di Mei 2020 ya? 20 ya. 20. Bayu mau ngomong apa? Kalau bisa flashback ke Bayu yang awalnya masih ragu-ragu, kalau sekarang udah selesai semuanya, Bayu mau ngomong apa? Bayu hebat. Ada yang lain? Itu aja sih. Kalau dokter mau bilang ke Maria yang 2 tahun yang lalu ketika bergabung, mau bilang apa? Terima kasih sudah berjuang sampai saat ini sih. Iya, nggak nyesel dong? Nggak nyesel. Enggak. Karena tadi aku bilang bahwa ada blessing in disguise ya. Yes. Bahwa somehow ketika teman-teman ada di situ tuh privilege loh, ya. Nggak semua orang bisa dikasih kesempatan untuk menolong. Iya, betul. Ya. Dan itu yang even materi nggak bisa nilai ya. Perjuangannya, up and down-nya itu jadi bagian dari cerita kita masing-masing untuk nantinya jadi legacy bahwa ada hal baik yang pernah kita lakukan buat bangsa, ya, bukan buat diri sendiri tapi buat orang lain, bangsa. Beautiful stories, Bayu. Walaupun kita berkaca-kaca, aku bisa ngerasain kok karena banyak temen yang kena, saudara, ada yang hilang juga dari karena COVID. Ya. Tapi saya yakin mereka bangga dengan perjuangan kita, ya. Siapapun yang sudah kita bantu, pasti mereka sangat bersyukur dengan dokter, Maria, Bayu, Arifin, semuanya teman-teman di RSDC. Aku pribadi makasih, ya, sudah membantu banyak orang, ya. Walaupun kita nggak pernah kenal, tapi dengan cerita ini saya merasa bahwa penting banget buat kita jadi manusia yang sebaik mungkin untuk komunitas, untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita nggak ngebantu, ya kalau manusia makan hidup, ya apa gunanya gitu kan. Oke, bye, thank you. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih juga. Maria, nanti kita ngobrol lagi di dalam. Iya, Ini pemanasan. Iya. Oke, nah teman-teman, sebelum aku tutup ya, ini berkaitan dengan Partai Perindo, event aksi nyata dari kami untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Kalau yang kita bahas tadi sebenarnya hal-hal yang sama. Kita harus produktif, kita harus solutif, kita harus modern, kita harus bersih, berintegritas, peduli tadi ya, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera, sama seperti teman-teman dari RSDC yang sudah mau mengabdi ya selama kurang lebih 3 tahun untuk pasien COVID dari seluruh penjuru tanah air. Dan semoga teman-teman tadi dapat semangatnya, jangan gampang nyerah, apalagi anak-anak muda yang mungkin masih kuliah kedokteran sekarang. Kalau melihat ya tadi kuliah perawatan atau melihat pengalaman dua narasumber kita, semoga makin semangat, tekadnya makin kuat buat tadi bidang kesehatan di tanah air. Dan terima kasih Bayu sekali lagi, Maria, atas waktu dan pemikirannya. Sehat-sehat. Insya Allah nanti ada kado yang lebih besar dari Allah. Amin. Buat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Pino Syahputra untuk diri Habib Kencan. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.